Berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. Gunung Semeru alami 4 kali erupsi pagi ini. Partai Nasdem nyatakan siap bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Dan PSSI perpanjang kontrak Shin Taeyong hingga 3 tahun ke depan. Akan mengisi ruang informasi Anda dalam DNP Evening News edisi Kamis 25 April 2024. Kita mulai DNP Evening News dengan informasi dari Jawa Timur. Gunung Semeru alami 4 kali erupsi dan melontarkan abu vulkanik dengan ketinggian antara 800 hingga 1000 meter. Erupsi pertama terjadi pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Erupsi tersebut melontarkan abu vulkanik setinggi 800 meter yang mengarah ke tenggara dan selatan. 2 jam berselang erupsi kembali terjadi pada pukul 2:34 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian abu 800 meter menuju arah barat daya. Pada pukul 6:35 waktu Indonesia Barat, erupsi kembali terjadi dengan ketinggian abu mencapai 900 meter juga mengarah ke barat daya. Kemudian erupsi keempat tercatat pada pukul 8:34 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sejauh 1000 meter ke arah selatan. Dalam laporan yang diterima di Jakarta, petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, menyebut kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Liswanto mengingatkan penduduk agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Di luar jarak itu, penduduk tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selain itu, rekomendasi lainnya dari PVMBG adalah penduduk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak gunung karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Partai Nasional Demokrat nyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto terjadi di Kartanegara Kamis siang. Pertemuan selama 1,5 jam tersebut berlangsung tertutup. Usai pertemuan tersebut, Prabowo menyebut komunikasi antara pihaknya dengan Partai Nasdem berlangsung terus-menerus dan cukup produktif. Ia menegaskan kerjasama tersebut adalah demi kepentingan rakyat Indonesia. Berikut pernyataan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menambahkan, kerjasama berbagai pihak dan institusi diperlukan untuk menjadikan Indonesia semakin hebat dalam menghadapi tantangan ke depannya. Berikut pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi yang ada di negeri. Allah, kita akan mampu memberikan jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Partai Nasdem menjadi partai kedua dari Koalisi Perubahan yang menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran.
Sebelumnya Koalisi Perubahan mendukung pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Pasangan Amin pun finish di posisi kedua pada pemilu presiden 2024 dengan 24% suara. Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Kita masuki berita dari dunia olahraga. PSSI resmi perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu akan menukangi timnas Indonesia hingga 3 tahun ke depan. Kesepakatan ini dicapai menjelang babak perempat final Piala Asia U23, di mana skuad Garuda Muda akan menghadapi tim nasional Korea Selatan Jumat dini hari waktu Indonesia. Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia memenuhi 2 target yang disepakati bersama PSSI pada awal tahun ini. Timnas senior mencatatkan sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya. Sementara itu timnas U23 juga berhasil lolos ke fase gugur dalam musim debutnya di Piala Asia U23 dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Kesepakatan ini juga sekaligus menepis kabar kembalinya Shin Tae-yong melatih di tanah kelahirannya. Nama Shin Tae-yong sempat mencuat di negeri ginseng itu usai KFA memecat Jurgen Klinsmann akibat hasil minor timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Informasi dari dunia basket, saudara. Pelita Jaya menjadi wakil pertama Indonesia di babak utama Basketball Champions League Asia. Menghadapi sesama wakil Indonesia, Prawira Harum Bandung, Pelita Jaya menang meyakinkan 88-67. Game lawan Prawira pun berjalan sepihak. Pelita Jaya melaju 29-11 di kuarter pembuka untuk memudahkan langkah mereka mendikte permainan. Sepanjang 5 pertandingan ronde pertama dan kedua kualifikasi Basketball Champions League Asia, Pelita Jaya tampil meyakinkan dengan tidak terkalahkan di seluruh pertandingan tersebut. Pelita Jaya akan memainkan laga yang tidak menentukan melawan Hong Kong Eastern lusa. Sementara Prawira akan memperebutkan tiket terakhir dengan NX Matrix Deers di hari yang sama. Informasi dari dunia basket tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi Kamis 25 April 2024. Sampaikan kritik dan saran Anda melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Perbarui informasi Anda melalui situs kami di news.dmnetwork.my.id. Serta dengarkan DNP Evening News dimanapun Anda berada. Saya Yohanes Pasaribu. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa besok.